itu. Baik, saya sudah record ya. Nah, hari ini malam ini kita mulai dengan icip-icip sedikit tentang eh, Artificial Intelligence atau AI. Tapi sebelumnya saya kasih gambaran terlebih dahulu. AI sudah berkembang sangat maju. Nah, yang jadi masalah adalah kita merasa sangat santai untuk menyambut kemajuan itu. Padahal di luaran sana itu sedang berlomba bagaimana menguasai secepat mungkin dan selengkap mungkin. Ya, secepat mungkin dan selengkap mungkin. Tapi banyak di antara kita masih merasa bukan ancaman nih, bukan ancaman. Padahal untuk UMKM justru eh, akan sangat terbantu dengan AI. AI bukan hal yang utama ya, tapi dengan AI kita akan lebih efisien kerjanya, pendataannya dan lain-lain. Nah, di zaman depan data memang sebentar ya, Bu Julia memang belum ada Bu, belum ada gambarnya, belum belum saya share. Jadi AI itu banyak banyak sekali modelnya. Tapi yang setidaknya kita kuasai, ya walaupun tidak terlalu yang bombastis sampai bikin video berdurasi berjam-jam, animasi berjam-jam seperti itu, minimal kita gunakan AI untuk keperluan kita, ya sesederhana mungkin seperti itu ya. Pertama, AI yang bisa kita gunakan adalah teks, ya. Teks ini banyak banyak ragamnya. Tapi yang sering akan kita gunakan adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT yang sudah pernah juga akrab dengan telinga teman-teman, biasanya penggunaannya itu eh, buat orang yang belum tahu bahwa ChatGPT ini bisa sangat hebat penggunanya, itu cuman buat main-main, cuman buat nanya apa ya, pengetahuan-pengetahuan biasa gitu. Dan tidak ada bedanya nanya ChatGPT dengan nanya Google. Ya, jadi kalau kita belum mengerti bagaimana menggunakan ChatGPT, maksimalkan ya, mengoptimasi ChatGPT, maka tidak ada bedanya antara ChatGPT dengan eh, Google. Apalagi sekarang kalau yang WA-nya WA masih bukan WA bisnis ya, beberapa sudah ada Meta AI. Itu nggak ada bedanya tuh. Yaitu. Tapi kalau kita ngerti cara pakai AI, maka kita akan banyak banget dapat manfaatnya. Seperti itu. Banyak banget kemudahannya. Pertama yang kita bisa manfaatkan adalah pembuatan teks. Nah, pembuatan teks ini banyak ragamnya. Bisa kita meminta usul sesuatu. Misalnya nih, kita lagi mentok nih kan, pengen bikin status WA gitu. Hari ini tentang status apa ya, gitu kan. Oh, kita terpikir pengen bikin status tentang motivasi. Nah, terus status motivasinya itu apa ya? Nah, itu nanti kita bisa gali lagi, kita tanya chat GPT. Nah, terus motivasinya di segi apanya ya, gitu. Dari motivasi memulai bisnis kah, atau sedang jatuh bisnis kah, atau mengakali naiknya omset kah, itu bisa ditanya di ChatGPT. Nah, itu baru status. Belum lagi kita bicara mau menggali ide bagaimana membuat kalimat promosi gitu. Kalau status kan singkat ya, nggak terlalu banyak stok hurufnya. Kalau banyak pun nggak ada yang mau lihat gitu kan. Nah, tapi kalau kalimat promosi itu akan lebih banyak. Nah, banyak di antara kita punya beberapa kelemahan. Pertama, lemah daya baca. Tahu ya, daya baca dan kemauan baca ya, itu beda ya. Saya mengambil kalimatnya dari Bang Anies Baswedan. Jadi di Indonesia itu kuat sebenarnya membaca, tapi tidak kuat daya bacanya. Buktinya gimana? Buktinya kalau ngelihat status WA tuh yang bergilir-gilir tuh berorang-orang kuat sampai puluhan sampai ratusan orang dibacain itu status WA orang. Tapi begitu disuruh baca buku, ngantuk, bosen gitu ya. Itu artinya kuat membacanya tapi daya bacanya kurang. Nah, maka status itu tidak perlu banyak-banyak karena daya baca kita ini kurang. Nah, yang kedua, kelemahan kita termasuk saya adalah kurang bisa menyusun kalimat panjang. Nah, begitu tersusun kalimat panjang, yang biasanya terjadi adalah kurang kurang fokus pada tujuannya. Kan kita kan pebisnis nih,
Tujuannya kan jelas adalah penjualan. Nah, kalau kita cuma bisa membuat kalimat panjang tanpa tujuan, maka tujuan penjualan maksudnya, maka tidak akan terpola. Nah, sedangkan di penjualan itu ada yang namanya konsep AIDA. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. AIDA itu attention dulu, interest dulu, baru desire, baru action. Nah, AIDA gitu kan. Nah, kita bisa minta seperti itu ke ChatGPT bahwa kita minta kalimat promosi dengan metode AIDA. Nah, itu dikasih tuh sama ChatGPT-nya. Itu baru status, baru kalimat promosi. Nah, belum lagi kalau kita pengen membuat artikel gitu. Artikel kita bisa membuat yang lebih panjang. Kalau artikel lebih panjang ya, itu bisa 200 sampai 300 kata. Nah, itu kita bisa juga minta ke ChatGPT. Kita bingung nih, mau buat artikel apa ya yang lagi tren saat ini ya. Kita tanya dulu ke ChatGPT, artikel apakah yang bisa kita bisa buat. Misalkan dikasih ada 10 misalnya, ada 10 pilihan. Kita pilih salah satu. Nah, setelah pilih salah satu, kita suruh lagi ChatGPT, tolong buat tentang ini. Seperti itu. Nanti akan dibuatin. Nah, kalimat-kalimat mana yang tidak penting kita bisa keluarkan, kita bisa saring lagi seperti itu. Nah, kalau ternyata yang diberikan itu nggak sesuai dengan eh, kesukaan kita, gimana ya? Bisa kita minta ganti lagi. ChatGPT adalah makhluk saat ini di bumi yang nggak pernah marah. Gitu. Udahlah kita minta, kita omelin, dia nggak pernah marah. Ya, beda dengan kita ya. Orang minta ke kita sekali dikasih, 2 kali dikasih. Coba minta 5 kali, berturut-turut. Kalau nggak bosen kita gitu kan. Kita udah mulai emosi tuh. Sampai 10 kali, sampai 20 kali, minta lagi, kita udah bosen. Tapi ChatGPT adalah sebuah makhluk yang tidak pernah marah. Kita omelin pun dia nggak akan marah. Nah, itu masih berkaitan dengan kata-kata. Ya, buat status, buat kalimat promosi, buat artikel, itu masih terkait dengan kata-kata. Nah, apalagi yang bisa dibuat oleh ChatGPT? Aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang bisa dibuat oleh ChatGPT. Saya contohin ya. Saya coba contohkan. Udah kelihatan layar saya nih? Sudah? Ya, sudah Oke. siap. Nah, jadi gini. Saya coba dari awal ya. Yang tadi saya bilang. Tapi ini hanya sekedar aja. Biasanya kan kalau ada pertemuan saya kan selalu saya kasih kesempatan buat buat mencoba ya. Tapi karena malam ini memang tidak terlalu banyak waktunya dan memang masih banyak hal penting lainnya yang akan disampaikan oleh Ko Sigit dan Mbak Yuniar, saya contohkan sedikit. Misalnya kita pengen minta bantuan ChatGPT untuk membuat status gitu. Buatkan saya status terbaru hari ini 5 macam sebanyak 160 karakter tentang misalnya motivasi deh biar umum ya. Motivasi apa? Motivasi ber- berbisnis. Kita lihat di sini. Nah, dia akan memberikan 5 status yang seperti ini. Nah, kalau kita pengen nggak pakai nomor, tinggal kita bilang hilangkan nomornya. Dia akan berikan yang tanpa nomor. Oke. Nah, ternyata kita iseng nih. Kita pengen bikin sebuah pelatihan dengan ide ini. Bisnis adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Gagal itu wajar, berhenti belajar itu bahaya. Tetap semangat. Buatkan saya kalimat promosi terkait dengan status sebanyak sebanyak misalkan 100 kata. Nah, dia akan buat nih. Nah, dia ini masuk ke kalimat promosi nggak? Enggak, ternyata dia masih menganggap ini memang untuk status. Ini, yang ini nih, mana tadi? Ini untuk status, bukan untuk barang untuk dijual. Nanti berarti prompt kita
Ini salah. Jadi ChatGPT itu bisa menilai kita paham apa enggak tentang prompt. Jadi prompt beda dengan script. Nah, ini yang dinamakan script atau naskah. Kalau prompt, ini prompt nih, gitu ya. Nah, kalau kita pengen membuat prompt penjualan, maka kita bisa tanya dulu, buatkan saya beberapa pilihan tema pelatihan tentang digital marketing. Seperti ini. Nah, ini sudah baru masuk ke zona penjualan ya. Oke. Nah, coba di chat apa? Di chat Zoom dari antara 15 ini, terlihat ya 15 ya. Saya kecilin deh. Kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan bisa di zoom ya. Coba teman-teman pilih antara 1 sampai 15 yang menarik untuk dibahas di pelatihan. Coba saya pengen komennya di chat Zoom. Ada strategi pemasaran digital, ada meningkatkan penjualan sosial media marketing, ada SEO, ada email marketing, Poin 5 ya. Facebook, Poin Instagram, 5 bagus. dan lain-lain. Facebook dan Instagram Ads. Coba ditulis di chat Zoom. Saya kasih kesempatan 3 menit. Nomornya aja ya, nomornya aja. Isi di Boleh komennya ya. beberapa, boleh satu nomor. Poin 5 ya. Oke. Facebook dan Instagram Ads. Oke. Nomor 2. Oke. Nomor 5. Nomor 2. Wah, ini imbang ya, 5-2 nih. Ada lagi. 158. Oke. Strategi Facebook, data analis. Oke. Nomor 1, strategi. 125 masih imbang nih. Ada lagi? 11. TikTok. Oke, TikTok marketing. 1 ya, 125. Dua, dua dominan nih. 9, video marketing. Oke. Sip. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti yang pemenangnya adalah 2 atau 5 ya. Oke, kita coba yang nomor 5 nih. Kita coba nomor 5. Misalnya jadi kalau ke ChatGPT itu nggak perlu terlalu kaku ya. Bahasa kita juga nggak apa-apa. Salah tulis sedikit pun nggak masalah. Misalnya saya bikin misalnya itu menjadi misalnya, nggak ada L. Dia bisa menganalisa kok kita salah ketik gitu. Misalnya saya ingin membuat pelatihan dengan tema nomor 5. Kalimat promosi apa yang bisa saya edarkan dalam 100 sampai 200 kata sesuai dengan, nah ini saya tak salahin ya, dengan kaidah AIDA. Nah, coba. Lima tentang apa? Tentang Facebook dan Instagram. Oke. Nah, ini ya. Dia dikasih nih. Kalimat attentionnya ini yang membuat orang perhatian gitu ya. Interestnya yang membuat orang tertarik. Nah, 3 miliar pengguna aktif menggunakan Facebook dan IG. Nah, ini membuat hasratnya timbul nih yang baca. Ya, baru actionnya. Kayak gitu. Jadi dia aja sama dia. Ini loh kalimat-kalimatnya yang membuat orang perhatian, orang yang tertarik, orang yang akhirnya berhasrat untuk ikut pelatihan kita sampai bagaimana kalimat-kalimat actionnya. Jadi ini model yang bisa kita lakukan kalau kita ingin membuat tahapan-tahapan apapun ya. Nah, apalagi yang bisa kita minta di
ChatGPT ini sekilas ya. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kita bisa minta gambar. Misal, gambar seorang pemuda sedang berpidato di tengah jalan menggunakan mic. Tampak beberapa orang melihat ke arahnya. Nah, sebenarnya kalau ChatGPT bukan spesialisnya gambar ya. Yang spesialisnya gambar nanti ada aplikasi Bing namanya. Nah, sekarang kita coba aja. Bedanya apa kalau ChatGPT itu ngasihnya satu persatu gambar, ya nggak seperti Bing. Kalau Bing Microsoft itu dia sekali ngasih itu 4 gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah meminta gambar seorang pemuda berpidato di tengah jalan menggunakan mic, benar ya, menggunakan mic. Tampak beberapa orang melihat ke arahnya, gitu. Terus apakah prompt ini bisa diotak-atik? Bisa, ya. Prompt ini minimal banget yang sudah saya pelajari ada kurang lebih 20 prompt yang bisa mengkhususkan gambar ini ke arah mana. Ada yang memang mengkhususkan karakternya, yang belakangnya bayang-bayang, nah itu dan banyak hal ya. Seperti itu. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh ChatGPT, yaitu membuat aplikasi. Nah, aplikasi yang sangat ajaib ya. Ini yang saya coba pernah bikin. Nah, ini aplikasi-aplikasinya. Sekitar saya sudah bikin itu berapa nih? Ada 17 aplikasi yang bisa digunakan dan dibuat oleh bantuan ChatGPT. Ya, contoh kalkulator ya. Saya buat kalkulator. Jadi kalau kemana-mana cuma cukup bawa apa? Bawa hafalan ini nih, bawa hafalan ini aplikasi.choose.biz.id. Nah, tinggal ke sini. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, mulai ada tamu. Pak, rapat RW tadi dong. Oh ya, ini nanti nyusul ya. Sorry Pak, ganggu jadinya. Ini dua-duanya. Ya, ya. Oke, maaf ya. Nah, ini kosakata bahasa Inggris harian. Ya, Oh, itu mau nonton sama. ya Ini Arifan kalau ya. ada anak yang punya hafalan, dia masukkan kosakatanya di sini, artinya di sini, ini ada hari-harinya di sini. Nah, ini semua dengan ChatGPT saya buat. Gitu. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu, gitu ya. Apalagi yang bisa dipelajari dilakukan oleh ChatGPT. Kita minta bantuan di ChatGPT. Misal saya mentok nih, sudah bikin flyer, tahu flyer ya, undangan seperti itu, tapi bingung bikin kalimat undangannya. Nah, saya beginiin. Ada nggak ya stoknya ya? Sabar ya. Eh, oh ini deh. Saya punya gambar. Ya, gambarnya seperti ini ya, maaf ya. Saya tunjukin dulu gambar gedenya. Gambarnya seperti ini. Ya, gambar ini ya. Jadi ada fasilitas kemitraan yang didapatkan adalah ini, seperti itu ya. Nah, kita pengen bikin berupa kalimat, misalnya ini adalah gambar gitu ya. Nah, kita bisa minta nih sama ChatGPT, tolong buatkan kalimat dari gambar tersebut. Yang analisa dulu gambarnya, butuh waktu. Nah, ini dia berupa kalimat gini ya. Kita coba ubah lagi. Coba perbaiki bentuknya menjadi poin-poin dari atas ke bawah.
Nah, betul. Ya, baru kita tambahkan lagi. Tolong buat kalimat promosi untuk penawaran kemitraan dengan eh, bonus misalnya gitu ya. Apa ya? Perangkat yang ada di atas. Kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk membuat berbagai kalimat, status, artikel, kalimat promosi, dan lain-lainnya. Walaupun kita cuma punya senjata satu, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sekali lagi ya bisa digunakan untuk hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang paling rumit. Nah, apalagi yang bisa saya lakukan terhadap ChatGPT dan kalau teman-teman mau eh, meluangkan waktu untuk belajar ChatGPT, nah yang saya sudah lakukan adalah seperti ini. Ini rangkaian landing page yang sudah saya buat ya. Ini yang terakhir nih tadi nih, baru sore ini saya buat. Ini semuanya dengan bantuan ChatGPT. Ya, yang teman-teman sering lihat yang tentang Samira, tentang eh, apa aspal chart dan lain-lainnya. Jadi landing page yang saya buat itu berdasarkan dengan chat GPT bantuannya. Jadi teman-teman chat GPT itu sangat luas penggunaannya. Jadi kalau eh, teman-teman bisa kuasain sedikit aja, seperti saya nih sedikit aja menguasai chat GPT sudah banyak banget yang bisa kita buat. Entah itu memang untuk membantu kita di usaha kita masing-masing atau kita bantu orang lain dan akibatnya kita dapatkan cuan lagi. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin seperti itu gambaran dari saya awal yang akan kita pelajari nanti akan sangat luas ke depannya. Semoga bisa menggambarkan eh, sekilas ya, walaupun sekilas menggambarkan kegunaan maksimal dari ChatGPT. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Coach Sigit dan Mbak Yunia. Silakan. Sekalian mungkin saya pamit ya. Saya udah Sebentar, dipanggil. Mas Apri. Sebelum pamit, mungkin ini Ya. Mbak Yunia tadi udah share untuk kita foto bersama dulu, Mas. Oh ya, siap, 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 siap. Mbak Yuniar, standby. Ya, Coach. Halo, Mbak Yuniar. Ya, Ya, yang Atau lain Mas bentar, Apri pakai belum pakai laptopnya? jilbab, bentar, open kamera. sebentar. Belum Mohon pakai open jilbab. Open cam ya. Ya, Oke. Ade, apa itu, Dek? Kayaknya 2 Hah? kali deh. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 1, 2, 3. Siap. Sip. Bentar. Satu lagi. Oke, terima kasih, Sip. Pak Sapri. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa kita kumpulkan nanti untuk AI ya, bisa kita kumpulkan saat kita ketemuan selanjutnya. Pamit semua ya, Kak Sigit, Mbak Yuniar, dan Ya, yang lain. Ya, Mohon maaf. thank you, Mas Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi informasi dari Pak Sapri bagus sekali. Mungkin akan ada lanjutan. Bukan mungkin, memang kita akan memplanningkan untuk training selanjutnya. Untuk lebih detailnya mungkin Coach Sigit bisa menjelaskan. Coach Sigit, monggo. Siap.
Oke, terima kasih Mbak Junior atas MC-nya kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi